Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang industri media berita. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nadia Maharani, saya dari kelas 12 TKJB, nomor absen saya 24, saya bersekolah di SMKN 1 Kota Bekasi. Email saya adalah nadiamahharani.smkn1tkjb.19@gmail.com. Pertama yaitu pengertian dunia industri. Dalam arti luas, industri adalah suatu bidang yang bersifat komersial yang menggunakan keterampilan kerja serta teknologi untuk menghasilkan suatu produk dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Produk industri tidak hanya berupa barang atau manufaktur, tetapi juga dalam bentuk jasa atau pelayanan. Contoh hasil produksi dalam bentuk jasa seperti misalnya perbankan, asuransi, transportasi, jasa pengiriman barang, dan sebagainya. Suatu industri identik dengan tempat di mana berlangsung suatu perindustrian, yaitu pabrik. Dalam arti luas, pabrik adalah tempat manusia, mesin atau teknologi, material, energi, modal, dan sumber daya yang dikelola bersama-sama dalam suatu sistem produksi dengan tujuan menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif, efisien, dan aman yang siap digunakan oleh masyarakat umum maupun dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan jenis produk yang lainnya. Pabrik identik dengan pengolahan bahan baku dan menghasilkan produk jadi dalam bentuk barang. Selanjutnya yaitu perbedaan dasar industri manufaktur dan industri jasa. Pertama, industri manufaktur. Industri manufaktur memiliki kemungkinan yang kecil dalam hal kontrak langsung dengan konsumen karena aktivitas industri tersebut lebih banyak dilakukan dalam suatu pabrik. Industri manufaktur merupakan industri yang pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga dapat digunakan oleh para konsumen dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu industri jasa. Industri jasa memiliki pegawai khusus yang bertugas untuk melayani para konsumen. Industri jasa yang menyediakan pelayanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Selanjutnya adalah macam-macam industri di dunia. Pertama yaitu industri primer. Industri primer berkaitan dengan produksi barang dan dengan bantuan alam. Ini adalah industri yang berorientasi alam yang membutuhkan usaha manusia yang sangat sedikit. Yang kedua yaitu industri sekunder. Industri ini akan terlibat dalam produksi ulang yang memperbanyak rempah tanaman dan hewan tertentu dengan objek penjualan. Yang ketiga yaitu industri ekstraktif. Industri ekstraktif berkaitan dengan ekstraksi atau pengambilan barang dari tanah, udara, dan air. Umumnya, produk industri ekstraktif masuk dalam bentuk mentahan dan digunakan oleh industri manufaktur dan kontraksi untuk memproduksi produk jadi. Di sini saya tidak mencantumkan semua dari macam-macam industri di dunia. Jadi, jika kalian ingin tahu, kalian dapat mencarinya di internet. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah industri media, pengertian industri media berita, macam-macam industri media, dan contoh industri media. Yang pertama yaitu sejarah industri media. Industri media di Indonesia telah berkembang sejak akhir tahun 1980-an. Puncak perkembangan bisnis media di Indonesia adalah pada era reformasi. 15 tahun terakhir ini, perkembangan industri media di Indonesia telah didorong oleh kepentingan modal yang mengarah pada oligopoli atau beberapa produk media yang menjadi satu naungan.
dan pemusatan kepemilikan. Pemusatan di industri media merupakan konsekuensi dari kepentingan modal. Oligopoli media dapat membahayakan hak warga negara atas informasi. Pertumbuhan dan perkembangan media lokal di Indonesia tampak masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan dan perkembangan media nasional. Industri media massa merupakan industri kreatif yang akan terus berkembang seiring kebutuhan manusia akan pengetahuan, seni, dan hiburan. Industri komunikasi, khususnya media, melibatkan 3 institusi penting, yaitu lembaga riset, biro iklan atau konsultan, dan institusi media. Selanjutnya, yaitu pengertian industri media berita. Media berita merujuk ke bagian dari media massa yang memiliki fokus pada penyajian berita terbaru kepada publik. Di antaranya termasuk media cetak atau surat kabar dan majalah. Media penyiaran yaitu stasiun radio, stasiun televisi, jaringan televisi, dan media berbasis internet yaitu situs web dan blog. Media secara perlahan-lahan memperkenalkan, membentuk, dan menanamkan pandangan tertentu kepada halayak, tidak hanya dalam urusan politik dan ekonomi, tapi juga menyangkut masalah budaya, kesenian, bahkan ke hal yang ringan seperti gaya hidup, sehingga bidang industrilah pihak yang diuntungkan. Artinya media merupakan sarana yang dapat menciptakan lapangan kerja, barang, jasa, serta dapat menghidupkan industri lain yang terkait. Selanjutnya yaitu macam-macam industri media. Pertama, industri media massa. Yang kedua, industri media penyiaran. Yang ketiga, industri media televisi. Dan keempat, industri media cetak. Nomor 4 adalah contoh dari industri media. Pertama yaitu industri media massa. Industri media massa di Indonesia hingga saat ini hanya dikuasai oleh 14 grup korporasi swasta raksasa. 14 grup korporasi swasta raksasa adalah MNC Group, Kompas Gramedia Group, Elang Mahkota Teknologi, Mahaka Media, City Group, Berita Satu Media Holdings, Lipo Group, Media Group, Visi Media Asia, Jawa Post Group, MRA Media, Femina Group, Tempo Inti Media, serta Media Bali Post Group atau KMB, dan juga Cipta Prima Pariwara CPP Radio Net. Selanjutnya yaitu industri media penyiaran. Penyiaran radio juga mengalami kemajuan meskipun tidak sepesat televisi. Hingga akhir tahun 2002, terdapat 1.188 stasiun siaran radio di Indonesia. Jumlah yang terdiri atas 56 stasiun RRI dan 1.132 buah stasiun radio swasta. Berikut adalah bagaimana jaringan dari 14 korporasi penghegemoni industri media massa di Indonesia tersebut di bidang media radio. Lanskap atau peta kepemikiran media radio di Indonesia hanya dikuasai oleh Kompas Gramedia Group, Global Mediacom MNC Group, Mahaka Media Group, MRA Media Group, CPP Radio Net, PT Tempo Inti Media, dan Femina Group. Selanjutnya yaitu industri media televisi. Jaringan konglomerasi media televisi di Indonesia didominasi oleh Global Mediacom atau MNC Group, TV berbayar, Elang Mahkota Teknologi atau EMTEK, stasiun TV lokal, Visi Media Asia, Mahaka Media, City Group, dan Jawa Post Group. Saat ini terdapat 13 stasiun televisi swasta, yaitu TVRI, RCTI, MNC TV, SCTV, Antv, Indosiar, Metro TV, Trans TV, TV One, Global TV,
TV7, Day TV, dan O Channel. Dan masih banyak lagi jenis televisi yang lainnya. Selanjutnya yaitu industri media cetak. Kita dapat menemukan informasi dari media cetak, contohnya adalah koran atau majalah. Pada era seperti sekarang yang semuanya serba digital, tetapi media cetak ini tidak kalah saing. Manfaat dari media cetak adalah ekonomis. Harga untuk menggunakan media cetak terbilang murah atau ekonomis untuk seluruh kalangan masyarakat. Tidak tergantung pada koneksi jaringan. Media komunikasi cetak ini tidak tergantung pada jaringan koneksi seperti media komunikasi digital. Aktual dan faktual. Surat kabar yang sering dijumpai masyarakat ini menyajikan isi informasi yang lengkap, faktual, dan aktual. Informasi yang disampaikan sudah terpercaya sesuai dengan informasi yang sedang berkembang di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat komen pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.